السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، أعزكم الله ورحمكم الله أجمعين. Di kesempatan malam hari ini, biidznillah azza wa jalla, kita akan membahas terkait dengan permasalahan seputar zakatul fitr. Karena ini pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan, maka insyaallah secara khusus di malam hari ini kita membahas tentang fikih zakatul fitr. Kita ambil pembahasannya dari kitab Fikih Muyassar terkait dengan kitabuz zakat di bab yang kelima tentang zakatul fitri, agar kita mengilmui bagaimana ketetapan syariat terkait dengan zakatul fitri ini. Karena kewajiban orang-orang beriman adalah berilmu sebelum dia berucap dan beramal. Tafadhal iqra Ustaz. Al-babul khamis fi zakatil fitri wa yuqalu laha sadaqatul fitri. Langsung. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li masyayikh ustadina wa li walidayhi wa lil muslimina ajma'in. Qala nukhbatun minal ulama'i fi kitabihim al-fiqhul muyassaru fi daw'il kitabi was sunnah. Al-babul khamis fi zakatil fitr wa yuqalu laha sadaqatul fitr. وسميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالذمة، وهي زكاة عن النفس والبدن. المسألة الأولى في حكمها ودليل ذلك: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. المسألة الثانية شروطها وعلى من تجب.
تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما السابق. ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، وهو ما صار له 4 أشهر، فقد كان السلف يخرجونها عنه كما ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره. ويجب أن يخرجه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو قريب، وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة. فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين: الأول الإسلام، فلا تجب على الكافر. الثاني وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته. طيب حسن cukup dulu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Iya, para jamaah yang Allah muliakan, terkait dengan zakatul fitr atau disebut juga dengan sadaqatul fitri, ya, zakatul fitr atau zakat fitrah disebut juga dengan sadaqatul fitri. Kata penulis, summiyat bidzalik, dinamakan zakatul fitri atau sadaqatul fitri li'annaha tajibu bil fitri min ramadhana, karena kewajiban zakatul fitr, ya, sebabnya adalah ketika kaum muslimin berbuka dari ibadah puasanya selama sebulan. Ya, ketika kaum muslimin berhari raya Idul Fitri, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas setiap muslim untuk membayarkan zakat tersebut. Jadi sebab kewajiban zakatul fitr adalah selesainya kaum muslimin dari ibadah puasa, ya, yakni ibadah puasa Ramadan. Wala ta'alluqa laha bil mal, dan tidak terkait dengan harta tertentu, tidak. Sebagaimana pada zakat, ya, harta, atau zakat yakni pertanian, tidak. Zakat fitr ini, ya, terkait dengan keluarnya seorang muslim dari puasa Ramadan. Wa innama hiya muta'alliqatun bidzimmah, dan kewajiban zakatul fitr terkait dengan zimmah, yakni tanggungan atas setiap jiwa, ya, terkait dengan setiap jiwa orang-orang yang beriman. Fahiya zakatun 'anin nafsi wal badan, maka zakatul fitr terkait dengan jiwa, ya. Oleh karenanya semua muslim wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr ini, ya. Baik dia laki-laki, baik dia perempuan, baik dia orang merdeka, baik dia hamba sahaya, baik dia orang dewasa, baik dia anak kecil, maka wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr. Karena kewajiban zakat ini terkait dengan jiwa, ya, seorang muslim. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi hukmiha wa dalili dzalika, terkait dengan hukum zakatul fitr serta dalilnya. Kata penulis, zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakatul fitr, zakat fitrah itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal,
berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Abdullah bin Umar, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri min Ramadana sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hur wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha. Apa artinya faradha jemaah? Mewajibkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan shadaqatul fitri, yakni zakatul fitr. Nabi mewajibkan zakatul fitr min Ramadan, ketika usai bulan Ramadan, berupa 1 sa' tamr kurma atau 1 sa' syair gandum, alal abdi, atas seorang hamba sahaya, wal hur, dan juga orang yang merdeka, wal dzakari wal untha, baik dia laki-laki ataupun perempuan, was saghiri wal kabir, baik dia anak kecil ataupun yang sudah dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Semuanya diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan zakatul fitr di akhir Ramadan, ya, di penghujung bulan Ramadan. Maka zakatul fitr, zakat fitrah hukumnya apa? Hukumnya wajib, dan kewajiban di sini bersifat fardhu ain. Ya, bersifat fardhu ain, yakni kewajiban yang bersifat individual, diwajibkan atas setiap muslim. Ya. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, syurutuha wa 'ala man tajibu, syarat zakatul fitri dan atas siapa zakat itu diwajibkan. Kata penulis, tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa dzakarin wa untha wa hurrin wa abdin. Diwajibkan zakatul fitr atas setiap muslim yang dewasa ataupun anak-anak, laki-laki ataupun perempuan, orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, semua terkena kewajiban membayarkan zakatul fitri. Li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma as-sabiq, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang telah kita baca tadi dalam hadis Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatul fitr atas setiap muslim. Ya, baik dia orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik dia anak kecil ataupun orang dewasa. Wa yustahabbu ikhrajuha 'anil janin, dan disunnahkan tapi enggak wajib. Ya, hukumnya mustahab untuk dikeluarkan zakatul fitr dari seorang janin yang masih di dalam perut ibunya. Ya, ini disunnahkan untuk dikeluarkan zakatnya, tapi bukan satu keharusan, bukan satu kewajiban. Ya, idza nufikhat fihi ruh, kalau seandainya janin tersebut sudah ditiupkan ruh, wa huwa masara lahu arba'atu ashhurin, dan janin ditiupkan ruh kapan? Ketika sudah berusia 4 bulan atau 120 hari. Maka ketika seorang wanita mengandung, kemudian janinnya sudah berusia 120 hari ke atas, maka disunahkan untuk dikeluarkan atasnya zakatul fitr. Ya,
tapi bukan satu keharusan. Kalaupun tidak maka tidak berdosa. Ya, kalaupun tidak dizakatkan maka tidak berdosa. Faqad kana salafu yukhrijunaha anhu kama thabata an Utsman wa ghairihi. Ya, dahulu kaum salaf mereka mengeluarkan zakatul fitr dari seorang janin, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhahu dan selain beliau. Ya, maka sebagian salaf mereka mengeluarkan zakatul fitr ya bagi seorang janin ketika sudah berusia 4 bulan ke atas. Dan ini hukumnya mustahab. Ya, bukan satu keharusan, bukan satu kewajiban. Kata penulis, wa yajibu an yukhrijaha an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu. Dan wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitr atas dirinya sendiri dan atas setiap orang-orang yang di bawah tanggungan nafkahnya. Ya, seorang kepala rumah tangga, dia menanggung nafkah istri dan anak-anaknya, ya, maka dia wajib untuk membayarkan zakat fitr atas dirinya dan atas setiap orang yang di bawah tanggungan nafkahnya, min zaujatin aw qaribin, baik ya berupa istri ataupun kerabat yang ditanggung nafkahnya. Ya, contoh seseorang dia mengasuh anak yatim, ya, keponakannya ditanggung sama dia nafkahnya, ya, maka dia diwajibkan untuk membayarkan zakat kerabatnya tersebut. Ya, diwajibkan untuk membayarkan zakatul fitr setiap pihak yang di bawah tanggungannya. Wa kadzal abdu, demikian pula seorang hamba sahaya, ya, maka zakat fitrahnya ditanggung oleh siapa? Tuannya. Oleh tuannya, oleh majikannya. Karena nafkah hamba sahaya itu menjadi tanggungan sayyidnya, tuannya, ya. Fa inna sadaqatal fitri tajibu ala sayyidihi, sesungguhnya zakat fitr ya seorang hamba sahaya wajib atas tuannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fil 'abdi sadaqatun illa sadaqatal fitri." Ya. Hamba sahaya itu tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, tidak ada kewajiban zakat atas hamba sahaya kecuali sadaqatul fitri, yakni kecuali zakatul fitr. Ya, maka wajib bagi hamba sahaya tersebut untuk dikeluarkan darinya zakatul fitr, dan yang menanggung zakatul fitr atas seorang hamba adalah tuannya, ya, majikan, yakni budak tersebut. Kata penulis, wala tajibu illa ala man fadula an qutihi wa quti man talzamuhu nafaqatuhu wa hawaijuhu ad-daruriyatu fi yaumil 'id wa lailatihi ma yuaddi bihil fitrah. Kata penulis, dan zakatul fitr tidak diwajibkan kecuali bagi seseorang yang memiliki makanan, ya, dan berlebih makanan tersebut minimal untuk pagi hari raya dan malam hari rayanya. Ya, kalau seseorang punya stok makanan tapi nggak cukup untuk dimakan oleh dia atau oleh keluarganya di malam lebaran atau di pagi hari lebaran, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Yang diwajibkan adalah seseorang yang memiliki makanan dan stoknya lebih, ya, ketika dia gunakan untuk makan bersama keluarganya di malam Id dan di siang hari
Idul Fitr. Ya. Kalau masih punya kelebihan, maka wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr. Tapi orang yang tidak memiliki makanan, ya, yang bisa dia makan untuk hari raya, maka tidak ada kewajiban untuk membayarkan zakatul fitr. Ya, tidak wajib untuk membayarkan zakatul fitr. Ya, ini yakni catatan terkait dengan orang yang wajib untuk membayarkan zakatul fitr ketika dia punya kelebihan. Minimal ada sesuatu yang bisa dia makan di malam hari raya, kemudian pagi sampai sore hari raya. Ya. Kalau masih punya kelebihan dan kelebihan yang dia miliki cukup untuk zakatul fitr, maka dibayarkan zakatul fitr. Tapi kalau nggak punya kelebihan, maka tidak wajib untuk membayarkan zakatul fitr atas dirinya dan atas keluarganya. Kata penulis, fa zakatul fitri la tajibu illa bi syartaini. Maka dari keterangan di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa zakatul fitr atau zakat fitrah tidak wajib atas seorang hamba kecuali dengan dua syarat. Ya, yang kalau seandainya dua syarat ini terkumpul dalam diri seseorang, maka dia termasuk pihak yang wajib mengeluarkan zakatul fitr. Al-awwal, syarat yang pertama adalah al-Islam. Fala tajibu 'alal kafir. Maka zakat fitrah tidak diwajibkan bagi orang kafir. Syarat yang pertama apa? Al-Islam. Ya, maka orang-orang non-muslim tidak terkena kewajiban zakatul fitr. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ya ada yang menghalangi nafkah-nafkah mereka, ini sedekah-sedekah mereka, untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ya orang-orang yang kafir, kalaupun mereka sedekah, kalaupun mereka berzakat, tidak akan diterima zakat dan sedekah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ibadah yang tidak dibangun di atas rukun Islam yang pertama tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap amal ibadah yang tidak dibangun di atas pondasi rukun Islam yang pertama, baik salat, baik zakat, baik puasa, baik haji, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, wajib dibangun di atas pondasi yang pertama dari 5 rukun Islam, yaitu kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Ya, kalau seandainya tidak ada pondasi yang pertama ini, maka tidak ada salat. Ya, tidak ada zakat, tidak ada puasa, tidak ada haji dan amal-amal yang lainnya. Karena di antara syarat sahnya amalan adalah dibangun di atas asas keimanan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua, kata penulis, wujudu ma yafdhulu an qutihi, yakni ada sesuatu yang berlebih dari makanan yang dia makan, wa quti iyalihi, dan makanan yang dimakan untuk keluarganya, wa hawaijihil asliyah fi yaumil 'idi wa lailatihi, dan kebutuhan-kebutuhan pokok ya untuk dia makan bersama keluarganya tersebut, baik di malam Id ataupun di pagi hari rayanya. Ya, kalau seseorang nggak punya kelebihan, dia punya makanan tapi hanya untuk
ya malam Id atau pagi Id, nggak ada lebih ya dari itu, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr. Kapan seseorang diwajibkan? Ketika dia punya stok makanan yang berlebih, ya untuk dimakan bersama keluarganya minimal malam hari raya sampai ya pagi dan sore hari raya tersebut. Kalau nggak ada kelebihan maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitr. Allahu a'lam. Baik, masalah yang ketiga. Iqra. قال المؤلفون رحمهم الله: المسألة الثالثة في حكمة وجوبها. من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي: الأول تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث. الثاني إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الثالث وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. المسألة الرابعة مقدار الواجب ومما يخرج. الواجب ومما يخرج. أحسن الله عليكم. المسألة الرابعة مقدار الواجب ومما يخرج. الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو غير ذلك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتقدم. ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة، ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مخالف لعمل الصحابة، فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. طيب حسب، جزاك الله خيرا وبارك فيك. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Masalah yang ketiga terkait dengan hikmah diwajibkannya zakatul fitr atau zakat fitrah. Kata penulis, minal hikami fi wujubi zakatil fitri ma yali, di antara hikmah diwajibkannya zakatul fitr adalah sebagai berikut. Yang pertama, tathhirus shaimi mimma asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi minal lagwi war rafath. Disyariatkan zakatul fitr untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia atau ucapan-ucapan yang kotor yang mungkin dia lakukan ketika dia berpuasa. Ya, maka disyariatkan zakatul fitr dalam rangka menyempurnakan puasa seorang hamba. Ya, terkadang ketika kita puasa, ya sadar nggak sadar kita banyak melakukan hal yang sia-sia. Ya, terkadang ketika kita berpuasa, sadar tidak sadar kita mengucapkan kalimat-kalimat rafat, ya mungkin bersama istri kita, ya atau bersama ya teman-teman kita. Nggak sadar kalau kita lagi puasa. Ya,
Maka di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang beriman, Allah mensyariatkan zakatul fitr. Di antara fungsinya adalah sebagai pembersih bagi orang-orang beriman, ya, dari hal-hal negatif, dari perkara-perkara tidak layak yang mungkin dia lakukan ketika dia berpuasa Ramadan. Maka sebagai penyempurna ibadah puasa seorang hamba, Allah syariatkan zakatul fitr, ya. Yang kedua, di antara hikmah disyariatkannya zakatul fitr, kata penulis, ighna'ul fuqara'i wal masakin 'anis su'ali fi yaumil 'id, dalam rangka memberikan kecukupan bagi orang-orang fakir dan miskin, agar mereka tidak perlu meminta-minta di hari raya. Ya, maka dicukupkan kebutuhan mereka minimal untuk hari raya tersebut. Ya, agar orang-orang fakir dan orang-orang miskin tidak perlu menengadahkan tangannya kepada orang lain, ya, di hari raya. Wa idkhalus surur alaihim, dan memasukkan kegembiraan ke dalam hati fuqara dan masakin. Ya, ketika kita membantu saudara kita, ya, dengan memberikan zakat fitrah kita, maka ini akan memasukkan kegembiraan kepada hati-hati mereka. Ya, liyakunal 'idu yauma farahin wa sururin li jami'i fi'atil mujtama', agar hari raya kaum muslimin menjadi hari yang menggembirakan bagi semua lapisan masyarakat kaum muslimin. Yang senang bukan hanya orang-orang kaya, ya, yang senang bukan hanya orang-orang yang berduit, ya, tapi Allah menginginkan yang merasakan kegembiraan di hari raya kaum muslimin adalah semua lapisan kaum muslimin. Yang kaya, yang miskin, semua bergembira, ya, dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakatul fitr agar semua kaum muslimin tanpa terkecuali bisa merasakan kegembiraan pada momentum hari raya Idul Fitri. Gak perlu ada yang meminta-minta kepada manusia, dicukupkan hajat mereka. Ya, dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman. Wa dzalika li hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, dua hikmah ini disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, Al-Hakim di dalam mustadraknya, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ibnu Abbas menuturkan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan dari ucapan-ucapan rafath, ya, yang mungkin terucap dari lisannya, dan sebagai tu'mah, sesuatu yang bisa dimakan oleh orang-orang miskin, ya, di momentum hari raya mereka. Ini di antara hikmah yang Nabi sebutkan, ya, dari pensyariatan zakatul fitr di akhir Ramadan sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari, ya, perkara-perkara buruk yang mungkin dia lakukan selama berpuasa Ramadan. Yang kedua sebagai tu'mah, ya, sumber makanan bagi orang-orang miskin di hari raya kaum muslimin. Yang ketiga di antara hikmah disyariatkannya zakatul fitr, kata penulis, wa fihi idharu syukri ni'matillah, wa fiha idharu syukri ni'matillahi 'alal 'abdi bi itmami siyami syahri ramadhana wa qiyamihi wa fi'li ma tayassara minal a'mali salihati
fi hadzal syahril mubarak. Zakatul fitr ya sebagai bentuk menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Allah berikan kita taufik bisa menyempurnakan puasa Ramadan. Allah mudahkan kita bisa qiyam Ramadan. Allah bisa memudahkan kita untuk mengerjakan amal-amal saleh di bulan Ramadan. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Ramadan serta nikmat diberikan taufik untuk bisa beramal di bulan Ramadan, kita mengeluarkan zakatul fitr. Ya, sebagai wujud syukur seorang hamba atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, maka ini di antara hikmah disyariatkannya ya ibadah zakatul fitr di penghujung Ramadan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, ya sebagai sumber makanan untuk orang-orang miskin. Yang ketiga apa? Sebagai wujud syukur seorang mukmin atas nikmat Ramadan dan nikmat ya taufik beramal saleh di bulan yang mulia tersebut. Masalah yang keempat, miqdarul wajib wa mimma yukhraj. Ya. yakni berapa kadar kita mengeluarkan zakatul fitr, berapa besarannya, ya berapa kisaran kita mengeluarkan zakat fitrah dan dari apa kita membayarkan zakatul fitr. Kata penulis, al-wajib fi zakatil fitri sa'un min ghalibi quti ahlil balad. Yang diwajibkan terkait dengan zakat fitrah, ya kisarannya adalah 1 sa' dari makanan, ya pokok yang dikonsumsi oleh penduduk suatu negeri. Ya, yakni berupa bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk suatu negeri. Ya, berupa 1 sa' dari bahan makanan tersebut. Min burrin, au sya'irin, au tamrin, au zabibin, au aqit, au aruzin, au dhurratin, au ghairi dhalik. Bisa berupa ya gandum, bisa berupa kurma, bisa berupa kismis, bisa berupa keju, bisa berupa beras, bisa berupa jagung, ya, atau yang lainnya sesuai dengan bahan makanan pokok yang menjadi sumber konsumsi utama makanan penduduk satu negeri. Ya. Kalau di satu tempat sumber bahan makanan pokoknya adalah gandum, maka zakatul fitr berupa apa? Berupa gandum. Kalau di satu negeri, ya seperti di negeri kita ini, di mana sumber makanan pokok masyarakat adalah berupa beras, ya, maka zakat fitrahnya berupa apa? Berupa beras. Sebesar satu sa'. Ya. Li thubuti dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah. Ka hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma al-mutaqaddim. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Abdullah bin Umar yang sudah kita bacakan tadi di awal, ya, ketika kita membahas masalah yang pertama, di mana Ibnu Umar menuturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr di bulan Ramadan berupa 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum sesuai dengan ya bahan makanan pokok dari penduduk suatu negeri. Ya. Wa yajuzu an tu'tiyal jama'atu zakata fitriha li syakhsin wahidin wa an yu'tiyal wahidu zakatahu li jama'atin. Dalam masalah penyaluran zakat fitr ini hukumnya lapang atau sifatnya lapang. Ya. Boleh sekelompok yakni kaum muslimin menyalurkan zakatnya untuk orang tertentu, atau boleh satu keluarga
zakatnya diberikan kepada banyak orang. Ya, boleh. yakni sekelompok orang, satu keluarga diberikan untuk satu penerima, atau ya diberikan kepada lebih dari satu penerima. Contoh, antum punya yakni istri satu, punya anak 5. Istri satu, anaknya 5. Zakatnya berapa? Zakatnya berapa? Zakatnya berapa? 7. Ya, zakatnya 7. Ya, maka 7 zakat ini boleh antum berikan untuk satu penerima, atau boleh untuk diberikan kepada 7 penerima. Ya, masing-masing diberikan kepada satu orang, boleh. Dalam masalah ini hukumnya luas. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Ya, masih ada satu masalah lagi terkait dengan waktu mengeluarkan zakatul fitr. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, miqdar atau besaran zakat fitrah adalah 1 sa'. Dan sa' itu satuan takaran, ya, bukan timbangan. Karena ada kailun, ada waznun. Ada kail, jadi sesuatu yang ditakar, dan ada waznun, sesuatu yang ditimbang. Ya, maka besaran zakat fitrah itu hukum asalnya 1 sa'. Dan 1 sa' itu kurang lebih sekitar 4 mud. Sekitar 4 mud. Yang mana 1 mud besarannya adalah ukuran 2 telapak tangan orang dewasa yang sedang. Ya, enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil. Itu 1 mud, ukuran 2 telapak tangan. Ya. Maka 1 sa' adalah arba'atu amdad, 4 mud. Ya. Dari sini ketika dikonversikan ke timbangan, maka ada silang pendapat di antara para ulama, ya, tentang berapa kisaran zakat fitrah kalau seandainya dikonversikan dari sa' ke timbangan. Ya, ada beberapa aqwal. Sebagian ulama mengatakan 1 sa' itu kalau dikonversikan ke kilogram kurang lebih sekitar 2/4 kilo.
ya 2 kilo 250 kilogram. Sebagian yang mengatakan yakni 1 sa' dikonversikan ke kilogram kurang lebih 2,5. Sebagian mengatakan 2,7, sebagian mengatakan 2,8. Ada yang mengatakan 3 kilo. Maka ada beberapa pendapat di antara para ulama, ya, ketika mereka mengkonversikan dari takaran ke timbangan, ya, karena ya untuk di tempat kita solid ya mungkin untuk mendapatkan sa', ya, maka para ulama menjelaskan, ya, bahwasannya ukuran sa' itu kurang lebih 4 mud, ya. Maka manapun yang kita ambil dari pendapat para ulama, insyaallah tidak masalah, ya, karena insyaallah mereka mengukur, ya, dengan ya ini apa yang ada pada mereka. Namun ketika kita mengacu kepada pemerintah kita di negeri ini, ya, ukuran zakat fitrah berdasarkan ketetapan, ya, Badan Amil Zakat Nasional itu berkisar kurang lebih antara 2,5 kilo, ya, antara 2,5 kilo sampai dengan 3 kilogram, ya, antara 2,5 kilo sampai 3 kilogram, ya, kebanyakan ya ini lebih kepada 2,5 kilo. Sebagian ada yang berpendapat 3 kilogram, ya. Maka kalaupun antum mengeluarkan 2,5 kilo maka sudah mencukupi insyaallah taala. Kalaupun ya antum mengambil kehati-hatian, ya, dengan mengambil pendapat yang mengatakan 3 kilogram maka baik, ya. Kalaupun ada lebih maka niatkan sedekah karena Allah subhanahu wa taala, ya. Yang jelas kita niatkan mengeluarkan zakatul fitr, ya, sebanyak satu sa', ya. Kalau dikonversikan ke kilo, ya, maka kurang lebih antara 2,5 sampai dengan 3 kilogram. Kalau kita mau mengambil kehati-hatian 3 kilo maka itu baik. Kalaupun antum mengambil pendapat 2,5 sebagaimana ketetapan pemerintah kaum muslimin di negeri ini, maka tidak mengapa, sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Kata penulis, wala yujzi ikhraju qimatit ta'am, dan tidak mencukupi ya untuk zakat fitr seseorang hanya mengeluarkan nilai harganya, ya, tanpa mengeluarkan bahan makanan pokok tersebut. Yakni menurut jumhur para ulama, zakat fitr itu harus berupa apa? Bahan makanan pokok, ya. Maka tidak sah ketika seseorang dia hanya mengeluarkan nilai dari harga makanan pokok tersebut dan dia berikan kepada fakir miskin dengan niat zakat fitrah, maka ini tidak mencukupi, ya, tidak sah. Dan ini pendapat jumhur para ulama, ya, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat Imam Ahmad, ya. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah beliau berpendapat bahwasannya diperbolehkan, ya, seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, ya, yang nominalnya seharga dengan bahan makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah, ya. Tapi pendapat jumhur para ulama mengatakan bahwasanya tidak mencukupi. Seseorang hanya mengeluarkan nominal yang senilai dengan bahan makanan pokok, tapi yang harus dia keluarkan adalah bahan makanan pokok itu. Lianna dzalika khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengeluarkan nominal atau nilai, ya, yakni kita membayarkan zakat fitrah kita berupa uang, ini menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali'annahu mukhalifun li'amali sahabat, dan juga hal semacam ini menyelisihi amalan para sahabat. Faqad kanu yukhrijunaha sa'an min ta'amin. Dahulu para sahabat ketika mereka menunaikan zakat fitrah, maka mereka keluarkan berupa 1 sa' bahan makanan pokok.
Ya, tidak mereka keluarkan berupa nominal yang senilai dengan 1 sa' tersebut. Wa li anna zakatal fitri ibadatun mafruḍatun min jinsin muayyanin wa huwa ta'am. Kata penulis, dan karena zakat fitrah adalah ibadah yang diwajibkan dari jenis tertentu. Ya, dari jenis tertentu yaitu berupa makanan. Fala yujzi'u ikhrajuha min ghairil jinsil muayyan. Maka tidak sah ketika ada orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya dari jenis yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, dalam hadis Abdullah bin Umar kita sudah mendengarkan tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan berupa apa? 1 sa' tamr, ya, atau 1 sa' gandum. Maka ini nas, ya, kata jumhur para ulama, ini adalah nas yang menunjukkan bahwasannya ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal zakatul fitr adalah berupa bahan makanan pokok. Ya, ala kulli hal, keluar dari khilaf para ulama, ya, maka yang terbaik adalah menyalurkan zakat fitrah, ya, dalam bentuk bahan makanan pokok. Ini yang terbaik. Ya, kita keluar dari khilaf para ulama, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Poin terakhir kita bahas, ya, kapan kita mengeluarkan zakat fitr. Ya, apa batas awalnya dan apa batas akhirnya. Iqra' Ustaz. Al-mas'alah al-akhirah, al-mas'alah al-khamisah. قال المؤلفون رحمهم الله: المسألة الخامسة في وقت وجوبها وإخراجها. تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو من طلوع الفجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره من الصحابة لذلك. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Baik, jazakallahu khairan wa baraka fi. Iya, masalah terakhir yang kita bahas terkait dengan waktu pembayaran zakat fitrah. Kata penulis, tajibu zakatul fitri bi ghurubis syamsi min lailatil Id. Kewajiban zakatul fitr adalah dengan terbenamnya matahari di penghujung Ramadan. Ya. Ketika matahari terbenam di akhir Ramadan, imma di hari ke-29, imma di hari ke-30 dari bulan Ramadan. Ya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk membayarkan zakat fitrahnya. Li'annahu al-waqtu alladhi yakunu bihi al-fitru min Ramadan. Karena terbenamnya matahari inilah, ya, waktu seseorang apa? Berbuka. Ya. Dan kita masuk Idul Fitri kapan jemaah? Kita keluar dari bulan Ramadan kapan? Dengan terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Ya, kita keluar dari bulan Ramadan, ya,
masuk satu Syawal ketika matahari terbenam di penghujung Ramadan. Ya, imma di tanggal 29 kalau di sore itu hilal sudah terlihat, ya, imma di penghujung hari ke-30. Kalau seandainya di hari ke-29 Ramadan hilal Syawal enggak terlihat, ya, maka dengan berakhirnya Ramadan masuk satu Syawal, seorang muslim wajib untuk membayarkan zakatul fitr. Li'annahu al-waqtu alladhi yakunu bihi al-fitru min Ramadan. Karena itulah waktu seseorang berbuka atau selesai dari puasa Ramadan. Wa li ikhrajiha waqtani. Kata penulis, dan waktu membayarkan zakat fitr ini ada dua waktu. Ya, untuk membayarkan zakat fitr ada dua waktu. Ada waktu fadilah dan ada waktu jawaz. Ada waktu yang afdal, yang utama, dan ada waktu yang diperbolehkan. Ya. Ada yang boleh dan ada yang lebih utama. Fa amma waqtul fadilah, adapun waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah, fa huwa min tulu'i fajri yaumil 'id ila qubaili adai salatil 'id. Waktu yang terbaik untuk mengeluarkan zakat fitr adalah di pagi hari raya. Ya. Yakni ketika sudah masuk waktu subuh. Ya. Ketika sudah terbit fajar shadiq di 1 Syawal sampai sebelum pelaksanaan salat Id. Ini waktu yang terbaik. Kalau memungkinkan, ya, maka kita keluarkan di waktu tersebut antara subuh sampai sebelum apa? Pelaksanaan salat Id. Kalau pribadi mungkin masih bisa. Tapi kalau kolektif, ya, yakni masjid, maka kelimpungan. Ya. Kalau mengejar waktu fadilah ini, ya, maka kalau seandainya pribadi mungkin masih memungkinkan, ya kita mendatangi rumah orang miskin, kita serahkan. Tapi kalau kolektif, ya jamaah, ya panitia zakat fitr di masjid, ya demi mengejar waktu apa utama, akhirnya panitia menyalurkan zakat fitr apa di pagi hari. Kalau memungkinkan nggak ada masalah. Tapi kalau memberatkan maka jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan, apalagi panitia itu biasanya panitia zakat fitr sekaligus panitia salat apa? Salat Id, biasanya direkap. Ya. Panitia Ramadan, panitia zakat fitr, panitia salat Id, ya. Biasanya apa? Satu job. Ya. Kalau dibebankan semua di pagi hari, ya kewalahan. Ya. Maka kalau kita bicara waktu yang paling utama, maka di pagi hari antara waktu subuh sampai sebelum pelaksanaan salat Id. Ini waktu yang terbaik. Li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma dalam hadis Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nasi ila shalah. Kata Ibnu Umar bahwasanya Nabi yang mulia memerintahkan, ya, untuk membayarkan zakat fitr sebelum manusia keluar melaksanakan salat Id di hari raya. Maka ini waktu yang terbaik di pagi hari sebelum kita melaksanakan salat Id, ya. Wa amma waktul jawaz, adapun waktu yang dibolehkan, meskipun tidak utama, ya, tapi dibolehkan, fahuwa qabla al-Id biyaumin aw yaumaini, maka zakat fitrah boleh disalurkan, ya, maksimal atau minimal 1 atau 2 hari sebelum Id. Boleh, ya, sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Kalau kita mau mengeluarkan maka diperbolehkan, ya. Li fi'li Ibnu Umar wa ghairihi minas sahabati lidzalik, berdasarkan perbuatan para sahabat, ya, dalam masalah ini, di mana sebagian mereka mengeluarkan zakat sehari atau 2 hari
sebelum masuk hari raya. Ya, maka kalau kita membutuhkan ya untuk membayarkan zakat lebih awal, maka boleh. Ya. Tapi minimal 1 atau 2 hari ya sebelum masuk hari raya. Wala yajuzu ta'khiruha an salatil Id, dan tidak boleh diakhirkan dari salat Id. Pembayaran zakat fitrah tidak boleh diakhirkan sampai salat Id. Fa in akharaha fahiya sadaqatun minas sadaqat. Siapa yang mengakhirkan pembayaran zakat fitrahnya sampai pelaksanaan salat Id, maka hanya dinilai sebagai sedekah, bukan lagi zakat. Ya. Kalau seseorang dia menunaikan zakat fitrahnya ya setelah dilaksanakan salat Id, maka yang dia keluarkan hanya sedekah biasa, tidak terhitung sebagai zakat fitrah. Wa ya'thamu 'ala hadha ta'khir, dan dia berdosa ya kalau dia mengakhirkan pembayaran zakat fitrahnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hadis Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun, wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat." Kata Nabi yang mulia, siapa yang membayarkan zakat fitrahnya sebelum salat. Salat di sini maksudnya salat apa? Salat Id. Siapa yang menyalurkan zakat fitrahnya sebelum salat Id, maka insyaallah dia menjadi zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang membayarkan zakat fitrahnya setelah salat, maka dia hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Ya, tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Kalau seseorang menyengaja, maka dia berdosa. Ya, kalau dia menyengaja mengakhirkan ya, pembayaran zakat fitrahnya sampai dilaksanakan salat Id, maka dia berdosa. Ya, maka waktu maksimal adalah di pagi hari sebelum pelaksanaan salat Id. Dan ini yang terbaik. Kalau tidak memungkinkan maka boleh ya malam hari raya ya, atau boleh sehari sebelumnya, maksimal 2 hari sebelum hari raya masih diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ya fikih ringkas terkait dengan masalah zakatul fitr. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa difahami dengan baik oleh kita bersama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi kita beri kesempatan soal jawab kalau ada pertanyaan ya, sebelum kita tutup. Karena ini pertemuan terakhir, kita berikan kesempatan ya lebih dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insyaallah antum siap sampai jam berapa jemaah? Siap sampai pagi? Fadhal, siapa yang bertanya? Lahdah. Fadhal. Apakah ketika membayar zakat dengan ini, dengan kail, dengan takaran ya, dan tidak pakai timbangan, itu bisa dikatakan lebih nyunnah gitu, atau lebih banyak pahalanya? Tayyib, barakallahu fiik. Yani selama nilainya tepat, maka semuanya sunnah. Ya. Selama yakni yang kita keluarkan nilainya sesuai dengan takaran 1 sa', ya, maka baik dengan menggunakan sa' ataupun dengan menggunakan wazan ya timbangan, maka kedua-duanya sah dan kedua-duanya termasuk sunnah. Ya, tidak ada masalah. Ya, selama yang kita keluarkan tidak kurang dari takaran 1 sa' tersebut. Dan insyaallah ya, yakni ketetapan yang sudah ditetapkan oleh para ulama kita, ya, insyaallah tidak kurang dari ukuran 1 sa' tersebut. Imma 2,5, imma 2,7, imma 2,8, imma 3 kilo, ya, maka
itu tidak keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya ya mendapatkan fadilah, ada keutamaannya ya. Wallahu taala a'la wa a'lam ya. Wallahu a'lam. Fadhal. Iya, kalau dia yakni ketika di penghujung Ramadan ya, atau ketika masuk 1 Syawal, di malam 1 Syawal dia terlahir ya, maka sudah terhitung zakat dengan syarat dia hidup ya. Kalau dia terlahir dalam kondisi meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban zakat pada ya janin tersebut ya, kecuali kalau dia terlahir dan dia hidup ya. Maka janin yang terlahir di tanggal 1 Syawal setelah terbenamnya matahari atau sebelumnya ya, di bulan Ramadan ya, kemudian di 1 Syawal dia masih hidup ya, maka terkena kewajiban zakat fitr. Tapi kalau dia meninggal maka tidak ada kewajiban ya, sebagaimana orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan maka tidak ada kewajiban zakat. Demikian pula janin ya, janin itu terkena kewajiban zakat kalau di malam 1 Syawal dia masih hidup ya. Tapi kalau dia hanya lahir sebentar kemudian meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban zakat pada janin tersebut ya. Tidak pula yakni wajib, tidak pula mustahab. Tidak ada kewajiban zakat pada orang yang telah meninggal dunia ya. Wallahu taala alam bissawab. Fadhal. Bagaimana orang yang membayar zakat fitrah di hari ke-3, 4, ke-5 gitu? Bagaimana? Orang membayarnya maksudnya di hari sebelumnya apa pada hari paling hari? Iya, barakallahu fiik. Yani dalam masalah ini ya, ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat ya. Syariat memberikan keringanan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakatnya ya, paling tidak 2 hari atau 1 hari sebelum hari raya. Karena di antara hikmah jamaah kita membayar zakat fitr untuk apa tujuannya? Memberi makan orang miskin di mana? Di hari raya. Ya, kalau kita berikan di awal Ramadan, di tengah Ramadan sudah dimakan dulu. Ya. Sehingga di hari raya enggak ada makanan. Ya. Makanya para ulama, yakni yang terbaik adalah di pagi hari, itu waktu fadilah, atau di malam hari raya. Kalaupun seseorang yakni mungkin ada keperluan, ya dia ingin membayar lebih awal, maka keringanan sebagaimana sunnah para sahabat, boleh 1 hari sebelum hari Id atau 2 hari sebelum hari Id. Ya, adapun lebih dari itu maka bertentangan dengan hikmah disyariatkannya apa? Zakat fitr. Karena di antara hikmah disyariatkan zakat fitr kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan sebagai sumber makanan bagi orang-orang yang miskin. Ya, wallahu a'lam. Itu kan Ustaz kadang-kadang diterima di panitia zakat masjid, itu dikumpulkan dulu maksudnya. Enggak ada masalah, ya. Maksudnya membagi mengasih itu dari awal 3 hari, 4 hari, 5 hari, tapi kan itu dikumpul sama panitia zakat masjid, belum dibagi gitu. Iya. Kalau seseorang dia menitip, mewakilkan, enggak ada masalah. Yang penting panitia yang diamanahi maka dia menyalurkan sesuai dengan waktunya. Ya, adapun orang mau nitip, fulan, afan ini anak mau umroh. Ya, Ramadan dari awal sampai akhir. Anak nitip ya, antum panitia zakat di sini, ya, nanti kalau hari H penyaluran zakat tolong disalurkan zakatnya. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dari awal disalurkan zakat tersebut sebelum ya mendekati hari Id, maka ini khilafus sunnah. Menyelisihi
sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun sebatas nitip, ya, kita punya panitia nitip, akhi Afan, ana mau mudik, ya, ana mau mudik ke kampung, ya, ana nitip, ya, takut nggak sempet nanti bayar zakat, ya, nitip, ya, ini tolong nanti kalau sudah waktunya penyaluran disalurkan kepada mustahik, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang penting sekarang tugasnya yang diamanahi ini, ya, panitia, ya, jangan sampai yakni menyia-nyiakan amanah kaum muslimin dalam hal menyalurkan zakat. Wallahu taala alam bisawab. Fadhal. Apakah hasil dari menerima zakat boleh untuk kita bayar kembali, untuk kita kasih? Kita menerima zakat, kemudian kita pakai zakat ini, dan apakah membayar zakat itu boleh kepada kerabat seperti nenek atau orang tua dan Barakallahu fiik. Ketika seseorang dapat jatah zakat fitr, ya, dia mustahik. Bolehkah dia membayarkan zakatnya? Jawabannya iya. Kalau dia punya kelebihan, ya, meskipun dari hasil zakat yang dia dapatkan dari orang lain, maka dia keluarkan, ya, dia keluarkan zakat tersebut, ya, karena syarat wajib zakat tadi apa? Yang pertama muslim, yang kedua punya kelebihan untuk esok harinya, ya, dia dapat zakat contohnya yakni 10 kilo, ya, atau mungkin 20 kilo, ya, dari kaum muslimin, yang dia perkirakan itu lebih, ya, untuk sehari kemudian, berarti dia punya kelebihan, ya, maka dia salurkan sebagiannya untuk membayarkan zakat fitrah atas dirinya, ya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Terkait dengan bolehkah seseorang memberikan zakat kepada kerabatnya, maka yang diperhatikan pihak yang kita berikan bukan termasuk pihak yang kita nafkahi. Yang nafkahnya wajib atas kita. Seperti kita punya anak, ya, atau kita punya orang tua yang nafkahnya tanggungan kita, maka nggak boleh kita bayarkan zakat kita untuk mereka. Tapi kalau kita punya kerabat, dia miskin dan dia bukan termasuk orang yang kita tanggung nafkahnya, maka boleh. Ya, kita punya paman, dia mustahik, ya, kita bayarkan zakat fitrah kita kepada paman kita, nggak ada masalah. Ya, kita punya bibi, ya, dia termasuk orang yang mustahik, orang yang fakir atau orang yang miskin, kita bayarkan zakat kita untuk dia, maka tidak ada masalah, ya, selama pihak tersebut bukan termasuk orang yang nafkahnya kita tanggung, maka diperbolehkan. Bahkan ini yang paling utama, ya, karena kaidah mengatakan al-aqrabu aula bil ma'ruf, ya, yang lebih dekat dengan kita dialah yang lebih utama mendapatkan kebaikan kita. Dan Nabi yang mulia mengatakan sadaqatun alal miskin sadaqah, wa sadaqatun ala dzirrahim sadaqatun wasilatun. Kata Nabi yang mulia, yakni sedekah yang kita berikan kepada orang miskin yang tidak ada hubungan kerabat, nilainya sedekah. Sedangkan sedekah yang kita berikan kepada orang miskin yang punya hubungan kerabat dengan kita, nilainya dua. Yang pertama dapat nilai sedekah, yang kedua dapat nilai apa? Menyambung tali silaturahim. Maka selama kerabat tersebut bukan termasuk pihak yang wajib kita tanggung nafkahnya, boleh kita salurkan zakat kita kepada mereka, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. takaran satu soal itu batas maksimal atau ya batas minimal? Jadi apakah seseorang boleh mengeluarkan zakat menjadi satu soal? Ketetapannya satu soal. Ya, ketetapannya apa? Satu. Kita keluarkan sesuai dengan, ya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu soal. Tapi kalau kita mau lebihkan dan kita sebagai sedekah lebihnya, maka nggak ada masalah. Tapi yang wajib adalah satu soal. Ya, wallahu taala alam. Ya, kalau kita mau lebihkan dan kita niatkan kelebihannya sebagai sedekah, tidak ada masalah. Ya. Selama kita meyakini yang disyariatkan adalah satu sa', maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita sampai meyakini satu sa' itu kurang, ya, yang harusnya yakni 5 sa', maka ini bid'ah. Ya,
Ini termasuk perkara bid'ah. Tapi kalau kita meniatkan ya membayar lebih dengan maksud kelebihannya, kita niatkan sedekah, maka boleh kata para ulama. Diperbolehkan. Termasuk ya perbuatan baik. Contoh ya antum membayarkan zakat ya yakni 5 kilo ya dengan niatan 1 sa' kemudian sisanya sedekah untuk orang miskin tersebut, maka tidak ada masalah. Ya diperbolehkan. Tapi kalau kita meyakini 5 kilo inilah yang ya lebih tepat ya, padahal ya ini jelas lebih daripada 1 sa', maka ini yang tidak diperkenankan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Lahzah. Tafadhal, fadhal. Lebih utama mana Ustaz, membayar zakat secara langsung atau melalui masjid panitia? Iya, barakallahu fiik. Dua-duanya utama. Ya, imma antum salurkan sendiri, imma antum titipkan ke panitia. Insyaallah dua-duanya ya sah dan dua-duanya ada fadilah dan keutamaannya ya di dalam menunaikan zakat. Ambil ya yakni yang paling mudah, fattaqullaha mastata'tum. Kalau antum mau memberikan langsung silahkan. Ya kalau antum mau titipkan ke panitia maka tidak ada masalah. Dua-duanya diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Kalau dia fakir atau dia miskin, maka bisa dapat. Hah? Tidak boleh, karena zakatul fitr itu diberikan untuk orang yang punya sifat khusus, yakni fakir dan miskin. Kalau panitianya dia punya karakter tersebut, ima dia fakir, ima dia miskin, maka dapat. Bukan karena panitianya ya, tapi karena dia fakir atau karena dia miskin. Ya, maka panitia kalau seandainya dia tidak termasuk fakir ataupun miskin, maka dia bukan mustahik. Gak boleh dia mengambil. Ya, kalau dia mengambil berarti dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, maka ya zakat fitr itu tidak diberikan karena kepanitiaan, tapi karena dia statusnya imma fakir, imma miskin. Ya, fakir itu kata para ulama seseorang yang tidak atau yang yakni memiliki penghasilan yang setengah atau nggak nyampe setengah dari kebutuhannya. Ya, itu fakir. Miskin adalah seseorang ya yang dia punya penghasilan ya lebih dari setengah tapi enggak mencukupi semua kebutuhannya. Ya, lebih dari setengahnya dia bisa mencukupi tapi enggak sampai menutup semua hajat dan kebutuhannya. Itu miskin. Ya, maka ketika seseorang dia statusnya sebagai orang yang fakir atau orang yang miskin, maka dia berhak mendapatkannya. Baik dia panitia ataupun bukan panitia. Ya, karena zakat fitr itu tidak diberikan dengan status kepanitiaan. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Fadhal. Terakhir. Antum terakhir. Kalau nggak dibatasi. Masih banyak pertanyaan. Biasanya di masjid-masjid itu kalau kita zakat, Anda pernah beberapa kali zakat di beberapa masjid. Di situ kayak ada niatnya kayak gitu, apa di atas keras gitu. Kita zakatnya gimana? Yang kita enggak. Kita kan udah mau beras nih, anggap di tempat kerja Anda. Zakat di situ, tiba-tiba dia kayak ada niatnya kayak gitu, terus ada doa-doanya kayak gitu. Terus kita status zakatnya gimana? Iya, jamaah yang Allah muliakan, yang namanya niat itu mahalluhal qalbu, dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya tempatnya niat adalah hati. Ya. Maka ketika seseorang dia membawa yakni beras dengan takaran 1 sa' di penghujung Ramadan, ya, yakni secara otomatis dia punya niat kalau dia mau bayar apa? Kalau dia mau bayar zakat. Apalagi dia pergi membawa berasnya ke panitia, maka ini sudah jelas, ya. Tanpa kita tanyakan maksudnya, ya. Kalau dia apa? Sudah berniat membayarkan zakat.
ya, maka tidak ada ketetapan seseorang apa, ya, yakni harus apa melakukan ijab dan qabul, ya. Atau ya membaca doa-doa tertentu, tidak ada. Sebatas seseorang dia berikan kepada fakir miskin atau dia serahkan kepada panitia yang bertanggung jawab menyalurkan kepada fakir miskin, maka sudah cukup. Ya, sudah cukup baginya ya untuk menunaikan kewajiban zakatul fitr. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui niat hamba-hambanya. Ya, dan niat itu kata para ulama mahalluha al-qalbu, tempatnya di hati. Ya. Ada orang datang ke masjid jamaah, ya, setelah adzan Isya, kita tanya, "Mas, mau ngapain ke masjid?" Iya, ada orang datang ke masjid, ya, yakni setelah kumandang adzan Isya, masuk masjid, kita tanya, "Mas, mau apa datang ke masjid?" Kira-kira apa kata orang? Ya sudah tahu saya ke masjid setelah adzan Isya, ya pasti mau salat apa? Kan sudah bawa niat. Orang yang datang ke masjid untuk ya salat Isya, dia sudah membawa niat untuk mengerjakan salat Isya tersebut. Ya. Maka cukup seseorang ya dia niatkan di dalam hatinya ya membayarkan zakatul fitr, dan Allah Subhanahu wa taala ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tinggal kita lihat praktek Nabi di dalam membayarkan zakat fitrah. Apakah ada seperti itu? Kalau tidak ada, maka jangan takalluf. Jangan memberat-beratkan diri dengan menambahkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berikan kepada fakir miskin, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan niat itu tempatnya di hati. Orang tahu niat kita, nggak tahu, nggak penting bagi mereka. Yang penting adalah ya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup jemaah ya. Ya. Anak masih kuat sebenarnya, cuma kasihan sama antum. Ya, barangkali antum pada semua ada kajian lagi, kan butuh istirahat ya. Kalau anak masih kuat sebenarnya. Bisa saja Ustaz ini. Lempar batu sembunyi. Tayyib, barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.